Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah. Pertama-tama mengawali uraian ini, ceramah ini, dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan siang pada hari ini, hari Senin 17 Agustus 2020, saya ingin melanjutkan tema kita, yaitu memahami perjalanan hidup dan mati. Dengan subtemanya adalah siapakah saya? Saya adalah hamba Allah. Yang lalu kita sudah jelaskan mengenai siapakah saya. Saya adalah makhluk Allah. Kemudian saya adalah khalifatullah. Kali ini kita akan uraikan saya adalah hamba Allah. Kata hamba dalam bahasa Indonesia berarti abdi, budak. Kata hamba selalu digunakan untuk menyatakan dengan kerendahan hati kepada pihak yang lebih tinggi, kepada Tuhan, kepada majikan, dan kepada Allah. Seperti dalam ungkapan, hamba tidak bisa berbuat apa-apa Tuanku. Kalimat ini berarti saya tidak dapat berbuat apa-apa Tuanku. Penggunaan kata abdi sebagai makna dari kata hamba sangat bersifat umum. Boleh jadi kepada sesama manusia dan boleh juga kepada Allah. Sedangkan istilah budak belian sebagai makna lain dari kata hamba lebih khusus antara manusia dan manusia, seperti antara seorang budak dengan tuannya. Penggunaan kata hamba bukanlah ungkapan yang hina, melainkan ungkapan untuk menghormati seseorang yang kedudukan dan posisinya lebih tinggi. Ungkapan budak belian lebih ditekankan pada aspek kehinaan seseorang karena kedudukannya yang sangat rendah. Kata hamba di dalam bahasa Arab diartikan sebagai abdun. Bentuk jamaknya adalah ibadun. Abdun, ibadun. Abdun, ibadun. Abdun lebih tekankan pada pengertian pengabdian yang tulus, sesuai dengan aturan, tuntunan, dan petunjuk dari orang yang menjadi tempat mengabdi. Pengabdian yang baik bagi seorang hamba. Pengabdian yang baik bagi seorang hamba. Pengabdian yang baik bagi seorang hamba kepada tuannya adalah pengabdiannya yang tulus, dengan mengerjakan semua yang dititahkannya dengan baik dan sempurna. Abdun adalah hamba, yaitu makhluk Tuhan dari kalangan manusia dan jin, yang mampu menunjukkan pengabdian yang baik kepada Tuhannya sebagai yang ma'bud, yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang melaksanakan tugas
sesuai dengan titah, perintah dan petunjuk Allah disebut abdun. Jika abdun digandengkan dengan kata Allah, maka ungkapannya menjadi Abdullah, yang dapat diterjemahkan dengan hamba Allah atau abdi Allah. Saya harus patuh kepada Allah karena saya adalah hambanya. Tuhan adalah zat yang harus saya patuhi karena Dia adalah zat yang patut disembah. Karena Dia adalah ma'bud yang harus disembah. Kepatuhan saya kepada Allah harus disertai keyakinan bahwa status saya adalah abdi, hamba yang harus menaati titahnya, firman-Nya dan tuntunannya. Pernahkah saya berpikir dalam diri saya bahwa saya adalah hamba, abdi dari Allah? Pernahkah saya menyadari bahwa diri saya adalah hamba Allah? Pernahkah saya mengetahui bahwa ternyata saya adalah hamba Allah yang harusnya menyembah dan taat kepada yang seharusnya disembah? Pernahkah saya berkata, "Ya Allah, saya adalah hamba-Mu dan Engkau adalah zat yang harus saya sembah"? Tidak pernah saya mengungkapkan ungkapan-ungkapan seperti itu, padahal saya seharusnya mengucapkan ungkapan-ungkapan itu semua. Boleh jadi kita mengungkapkan dan menyadari diri kita tentang semua itu pada saat kita menjadi manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya. Mana ada manusia yang mengungkapkan semua itu pada saat dia senang? Dia lupa, dia tidak sadar. Begitulah saya sebagai manusia, padahal Allah telah menyatakan bahwa kedudukan manusia adalah hamba-hambanya. Dia adalah Tuhan yang harus disembah. Hanya manusia yang lupa diri dan tidak menyadarinya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenalilah diri kita bahwa kita adalah hamba Allah, dan Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita yang harus kita sembah. Kita sebagai hamba harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesadaran kita tentang kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian sebagai bahan renungan kita pada siang hari ini. Semoga ini menjadi renungan kita dan kita dapat menyadari fungsi dan kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.